Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Allah menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan sesama manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari titah ke-5 sampai dengan titah ke-10. Demikian bunyinya. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 677. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang
memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena Nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 763. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada hari Minggu ini yang diambil dari Kidung Agung 8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 648.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu Minggu 28 Juni 2020. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik minggu membangun keluarga bahagia. Anak lahir. Telah dianugerahkan Tuhan satu, seorang anak laki-laki kepada keluarga Sumurung T. Purba, Ibu Erni A. Borusiditonga pada hari Kamis 9 April 2020, alamat di Wik Selatan 2A. 2. Seorang anak laki-laki kepada keluarga Hulman Bona Nainggolan, Ibu Dorothea Putri Borutampu Bolon pada hari Kamis 7 Mei 2020, alamat di Wik Parserahan C. 3. Seorang anak laki-laki kepada keluarga Turman B. Silitonga, Ibu Rani M. A. Borusilaban pada hari Senin 8 Juni 2020, alamat di Wik Selatan 2E. 4. Seorang anak laki-laki kepada keluarga Nem JF Simatupang, Ibu Sinta D. Borusagala pada hari Sabtu 29 Juni 2020, alamat di Wik Selatan 2D. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. Pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Prengki Mai Kristiandu Siburian, Putra Marudut Siburian, Happy Satur Boru Siregar, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu, alamat di Wik Parserahan A, dengan Daniara Horisma Rotua Boru Sihaloho, Putri Maruba Sihaloho, Ibu Raden Roro Tristiliawati Boru Sitanggang, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu, alamat di Wik Parserahan B. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Juli 2020 pukul 10.00 WIB di HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu. Jemaat baru telah menjadi jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu, keluarga Ismon JS Sinaga, Ibu Hertina R. Borusilitonga, setelah menjalani bimbingan selama 3 bulan. Alamat di Wik Selatan 2A. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Marnaung Borusitanggang, tutup usia 70 tahun pada hari Senin 22 Juni 2020. Tanggungan dari keluarga Gomal MT Sitanggang, Ibu Romauli Borusimangunsong, alamat di Wik Utara B. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Rapat resort pada hari Sabtu 4 Juli masuk pukul 16.00 WIB dilaksanakan rapat resort Rawalumbu dengan agenda untuk memilih utusan sinode distrik yang diikuti oleh semua pelayan full-timer, semua ketua dewan yang baru terpilih, semua ketua seksi kategorial, dan 1 orang utusan sintua. Tuhan memberkati. Ucapan selamat bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, pendeta, bibelfrau, majelis, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya,
sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan bagi jemaat yang sedang sakit, marilah kita mendoakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Warta keuangan, mengenai laporan keuangan dapat kita perhatikan dalam warta. Apabila ada kesalahan penulisan supaya diberitahukan kepada majelis atau sekretariat supaya diperbaiki dan dilaporkan di minggu berikutnya. Demikianlah warta pelayanan di Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Tuhan memberkati. Rawalumbu 28 Juni 2020, pimpinan HKBP Maranatha Rawalumbu, Pendeta Asman H. Sitompul STH. Shalom. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 132 sambil memberikan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita telah memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Adapun firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Kolose, yaitu Kolose 3 ayat 18 hingga ayat 21. Saya akan bacakan, marilah kita mendengarkan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu atau tema minggu buat kita pada minggu ini yaitu membangun keluarga bahagia. Satu topik yang sangat menarik dan tentu kita semua sangat merindukan untuk hidup dalam keluarga bahagia. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa hidup kebahagiaan walaupun semuanya orang mendambakan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, tidaklah otomatis itu dapat terjadi. Tapi supaya itu dapat terjadi, tentu itu harus dikerjakan. Maka sama seperti topik yang dikatakan di sini, membangun. Jadi harus ada usaha dari masing-masing anggota keluarga untuk menciptakan keluarga yang berbahagia tersebut. Dan ini juga sangat relevan bagi orang yang hendak mau menikah. Bahkan rumah tangga yang telah terbangun untuk menciptakan atau membangun keluarga yang berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus melihat untuk terciptanya atau terbangunnya rumah tangga yang berbahagia. Masing-masing person di dalam rumah tangga tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab. Di dalam kehidupan rumah tangga, saudara-saudara, tentu ada suami, ada istri, demikian juga ada anak sebagai buah daripada perkawinan di rumah tangga tersebut. Kalau disebutkan di sini
membangun keluarga yang berbahagia, tentu harus semua yang ada di dalam rumah tangga tersebut turut berbahagia dan merasakan kebahagiaan itu. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menyapa pada saat ini terlebih dahulu ditujukan buat semua istri atau kaum perempuan yang ada di dalam rumah tangga. Dikatakan di sini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, tunduklah. Ini punya arti yang sangat dalam, saudara-saudara. Kalau dikatakan untuk hidup tunduk, berarti ada kemauan untuk menempatkan dan menghormati suami sebagai kepala keluarga di tempat yang benar. Menghargai, menghormati, dan tunduk kepada suami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan di sini tunduk, bukan berarti bahwa kaum perempuan atau istri itu di bawah daripada derajat laki-laki. Karena kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan, dalam penciptaan itu, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Yang artinya setara. Tidak ada perbedaan. Namun di dalam hal membangun kehidupan rumah tangga, ini perlu diperhatikan oleh istri-istri, yaitu supaya menundukkan diri di hadapan suami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu sebagai orang Batak, kita dapat melihat bagaimana posisi dan kedudukan seorang perempuan di tengah-tengah rumah tangga. Orang Batak menempatkan perempuan itu berharga. Karena selalu dikatakan tentang seorang istri itu adalah boruni raja, putri raja. Status ini menggambarkan bahwa kaum perempuan sebenarnya adalah berharga dari sudut pandang orang Batak. Tentu sebagai boruni raja. Apa yang mau dikatakan di sana sebagai orang Batak, saudara-saudara? Kalau dikatakan boruni raja, tutur katanya, tindakannya, perbuatannya, semuanya menunjukkan, yaitu perbuatan yang benar-benar berharga, terhormat di mata setiap orang, terlebih di hadapan suaminya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau dikatakan di sini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ini ajakan saudara-saudara, bagaimana seorang istri itu menempatkan suaminya sebagai kepala rumah tangga, sehingga betul-betul menghormati, menghargai, menempatkan suaminya sebagai kepala keluarga di tengah-tengah
rumah tangga. Tentu jika seorang istri dapat melakukan ini, di sanalah tercipta bagaimana seorang suami merasa bahagia, merasa terhormat di dalam kehidupan rumah tangga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu firman Tuhan di sini juga menyapa para suami sebagai kepala rumah tangga, di mana dikatakan di sini, saudara-saudara, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mengasihi istri. Rasul Paulus dalam menerangkan hubungan antara suami istri itu sering menggambarkan hubungan sebagaimana Kristus sebagai kepala di dalam gereja dengan jemaat yang dia tebus. Ini menggambarkan seperti seorang istri. Hubungan ini, saudara-saudara, menggambarkan kepada kita bagaimana seorang suami mengasihi istri di tengah-tengah kehidupannya. Mengasihi dikatakan di sini adalah pengertian sebagaimana kasih Tuhan terhadap jemaatnya, yaitu kasih agape yang penuh dengan pengorbanan. Dan ini hendaknya selalu nyata dalam kehidupan suami istri di tengah-tengah rumah tangga. Bagaimana suami menunjukkan cinta kasihnya yang mau berkorban, melakukan yang terbaik, menghidupi kehidupan rumah tangga dengan segala apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Sangat menarik, saudara-saudara. Di sini bagaimana suami menunjukkan cinta kasihnya untuk membahagiakan istri di tengah-tengah rumah tangga tersebut. Saudara-saudara, jika ini dapat dilakukan, tentu kebahagiaan itu akan dapat terjadi dan tercipta di tengah-tengah rumah tangga. Dan ada juga yang perlu dihindari dalam hubungan suami istri, terlebih bagi suami-suami. Karena dikatakan di sana, saudara-saudara, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi sebagaimana seorang suami yang mengasihi istrinya, tentu dia akan selalu berbuat yang terbaik buat istri yang dia kasihi. Ini saudara-saudara perlu dipedomani setiap suami di tengah-tengah keluarga. Menjauhi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan di dalam kehidupan rumah tangga juga kita lihat, saudara-saudara, bahwa keluarga yang memiliki anak, di sini dikatakan supaya orang tua betul-betul memberikan nasihat, mendidik, mengajar anak-anaknya
sehingga anak-anak juga turut merasakan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga tersebut. Dan sebaliknya saudara-saudara, bagaimana anak-anak juga yang telah menerima didikan, bimbingan, cinta kasih yang ditunjukkan oleh orang tua kepadanya dengan membalasnya, yaitu menaati dan mendengarkan nasihat daripada orang tuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan belakangan ini, begitu banyak tantangan dan cobaan bagi kehidupan rumah tangga. Tidak melihat sudah berapa lama keluarga tersebut terbangun. Banyak tantangan saudara-saudara. Karena kalau kita perhatikan belakangan ini, begitu banyak kita lihat perceraian yang terjadi di dalam rumah tangga. Tentu walaupun kita sebagai orang Kristen pasti ada dan banyak juga yang sampai kepada perceraian. Kenapa ini bisa terjadi saudara-saudara? Tentu karena ada kesalahan di dalam membangun komunikasi di tengah-tengah keluarga. Karena tidak memiliki kebahagiaan di dalam rumah tangga. Akhirnya itu bisa terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita mau membangun kehidupan rumah tangga yang berbahagia, haruslah kita mempedomani firman Tuhan. Hendaknya firman Tuhan saudara-saudara yang menjadi dasar dalam hal membangun komunikasi hubungan di tengah-tengah keluarga supaya tercipta keluarga yang berbahagia. Pada saat ini, saat pandemi virus corona 19 yang mengancam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita belakangan ini karena kita banyak tinggal di rumah. Hendaknya melalui apa yang kita alami, tinggal di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Hendaknya ini kita pakai saudara-saudara untuk membangun kehidupan rumah tangga Kristen yang berbahagia. Semoga dengan apa yang kita hadapi sekarang, kita jadikan saudara-saudara menjadi suatu hal yang berguna untuk membangun keluarga yang penuh kebahagiaan. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah sebagai masing-masing di tengah-tengah kehidupan rumah tangga ini berperan dan menjadikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kita untuk membangun keluarga yang berbahagia. Jadilah dan milikilah saudara-saudara keluarga yang berbahagia ini. Mari kita ciptakan kebahagiaan itu dengan beralaskan firman Tuhan. Sebagaimana dalam nyanyian buku HKBP, nyanyian nomor 159 dikatakan, berbahagia rumah tangga di mana Yesus sahabatnya. Biarlah di dalam
hubungan suami istri maupun hubungan orang tua dengan anak, sebaliknya anak dengan orang tua. Tuhan berada di dalam kehidupan rumah tangga ini, sehingga kebahagiaan akan dapat kita miliki semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana firman-Mu menyapa kami supaya kami membangun keluarga yang berbahagia. Tentu kebahagiaan itu tidaklah tercipta sendiri, tapi itu harus kami usahakan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu menyapa kami. Biarlah setiap istri tunduk dan menghormati suaminya. Demikian setiap suami sungguh-sungguh mengasihi, mencintai, berkorban buat istrinya. Demikian juga setiap anak mau mendengarkan nasihat orang tua, dan orang tua mau mendidik, membesarkan, memperhatikan kehidupan anak-anak, sehingga rumah tangga Kristen tercipta yang penuh dengan kebahagiaan di tengah-tengah setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini. Inilah yang menjadi pedoman buat kami untuk menciptakan rumah tangga yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Semua pendeta dan majelis HKBP Maranatha Rawalumbu dan segenap petugas yang melayani ibadah pada minggu ini mengucapkan kepada kita semuanya selamat hari Minggu. Horas.